Halo Komrade, kembali lagi bersama podcast kita, podcastnya anak-anak muda, bersama podcast Centeris. Yes. Jadi alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Mas Aryo. Mas Aryo ini backgroundnya dari hukum, tapi memiliki interest terhadap pengamatan politik global. Jangan-jangan salah satu globalis sih. Oke, globalis. Oke. Lagi nih. Makin bosan. Tidak globalis ya. Gimana kali ini saya Oki dan Bung Ade akan menggali lebih banyak dan lebih dalam apa yang ada di kepala Mas Aryo tentang perpolitikan di global, di dunia. Lagi panas nih ya. Lagi panas. Goreng-goreng dulu. Mungkin kita bisa mulai dari histori ya Mas. Histori bagaimana kelompok-kelompok politik global ini bisa terbentuk. Mungkin dari Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua, atau mungkin kita bisa loncat lebih depan gitu. Kenapa bisa terbentuk blok Barat, blok Timur dan lain sebagainya? Sebenarnya kan kalau kita bicara kita mau bicara geopolitik tuh kompleks. Oke. Kompleks sekali. Tapi memang mungkin sebelum kita bicara panjang lebar ya, disclaimer dulu. Sebenarnya kenapa kok mungkin banyak ya pengamat geopolitik yang lebih canggih-canggih ya. Kenapa tiba-tiba waktu itu saya tertarik dengan geopolitik? Karena waktu itu almarhum Pak Ridwan Saidi itu pernah titip waktu saya kan kenal beliau dari 2013 sering bareng kita diskusi macam-macam. Dia mengatakan bahwa situasi politik di Indonesia itu tidak akan pernah lepas dengan situasi geopolitik. Akan selalu terkait. Terus waktu itu saya dikasih contoh simpel ini. Waktu Indonesia merdeka, Indonesia bisa merdeka itu kan karena ada satu situasi geopolitik yang terjadi sehingga membuat dunia itu ada quote-unquote vacuum of power. Akhirnya Indonesia memerdekakan diri untuk merdeka. Mengambil momentum itu. Nagasaki Hiroshima. Iya. Dan itu kejadian geopolitik. Iya. Ya kan? Kita kalau itu ini semua atas dasar niat yang cukup besar dari keinginan diri kita sendiri merdeka. Kita nggak bisa menafikan itu gitu. Kalau geopolitik. Dan waktu itu almarhum Pak Ridwan itu pernah ngomong, itu ada beberapa orang yang tiap hari mantengin radio untuk dengar tuh situasi di dunia seperti apa gitu. Apalagi waktu itu kan World War II kan dari Jerman dengan blok Barat terus Jepang juga ikut andil dalam perperangan itu gitu. Itu saya lupa dia sebut nama, cuman saya lupa itu siapa. Itu selalu mantau gitu. Jadi via radio tuh. Nah, jadi memang dari situ tuh berarti memang geopolitik itu tidak lepas situasi politik Indonesia ini memang tidak bisa lepas dari geopolitik ya. Termasuk ya terus kemudian hari tahun 65 dan sebagainya itu kan bagaimanapun juga itu kan konflik geopolitik juga sebenarnya kan. Jadi memang kadang kalau kita bilang kadang itu konspirasi enggak juga. Karena juga politik ya konspirasi ya kan. Kalau nggak ada konspirasi bukan politik namanya. Iya kan. Kadang-kadang orang naif gitu. Kalau itu geopolitik cuma bikin-bikinan aja lah, itu konspirasi. Enggak lah, buktinya Indonesia merdeka kalau Jepang tidak dikasih bom atom, ya kan? Mana kita belum tentu. Bisa kita punya power untuk merdeka, itu artinya ada vacuum of power gitu di situ kan, antara kubu yang sedang berseteru gitu. Iya benar. Nah, kalau misalkan tadi bicara kita lihat perjalanan sampai sekarang ya.
sebenarnya yang menarik ini kan waktu Trump menjadi presiden di Amerika kan. Yang kedua. Akhir yang kedua ini. Yang kedua ini. Di mana dia menggeliatkan ya perang tarif itu. Tarif awal pemerintahan dia kan perang tarif itu kalau dari barang masuk ke Amerika dikasih tinggi itu, termasuk paling tinggi kan ke Cina itu. Betul. Nah terus itu kan jadi geopolitik mulai panas juga. Iya, ya kan walaupun sebelumnya ada konflik antara Rusia dan Ukraina kan, gitu kan. Cuman waktu Trump mau jadi presiden dia mau coba buat mendamaikan itu, makanya kalau nggak salah si Zelensky dirujak tuh. Iya. Betul. Dirujak bobok dia di situ tuh. Dirujak. Ya kadang orang bilang nggak etis apa gimana gitu. Cuma itu cowboy style lah. Iya kan? Iya betul. Dirujak di sini itu loh. Gila tuh orang. Pokoknya intinya Ukraina sama Rusia harus selesai gitu kan. Itu. Nah terus dengan maksud itu mendamaikan antara Ukraina dan Rusia, kira-kira apa sih yang mereka tuju nantinya? Iya kan? Tadi Mas Oki bilang pemain-pemain di global politik, ya seperti saya bilang itu kompleks banyak variabel banyak dan banyak. salah satu kunci dalam permainan geopolitik ini kan Amerika. Betul. Iya betul. Iya kan? Sejak Perang Dunia Kedua atau sebelumnya? Iya dari Amerika pemain gitu sampai sekarang pun gitu. Kalau orang bilang sekarang Amerika udah nggak inilah kehilangan tajinya gitu. Oh jangan melihat seperti itu. Gitu. Benar. Ya memang sekarang ada Cina mulai bangkit ya kan dengan sebenarnya Cina itu pun sebenarnya juga pengen jadi pemain di global politik ini kan, dia juga ingin menjadi center. Betul. Center of centernya. Iya, dia ingin menjadi center juga gitu. Dan kalau nggak salah waktu itu Xi Jinping itu pernah memberikan semacam GBHM gitu kali ya. Jadi dia pengen Cina ini bisa memberikan alternatif lain dari Barat, bahasanya. Bagaikan bunga yang mekar, bahasanya kan begitu. Nah ini artinya memang mungkin orang bisa bilang, wah ini Cina sekarang hebat nih gini. Tapi jangan lihat Amerika juga, wah ini juga nggak gitu. Karena memang bagaimanapun juga dia pemain lama nih, kan? Ya pasti udah tahu kan. Iya, sebagainya. Nah balik lagi. Kira-kira apa dia ingin mendamaikan Rusia dan Ukraina biar damai gitu kan? Bahkan terakhir itu kan kalau nggak salah Putin sempat melakukan satu tindakan di luar kesepakatan gitu. Nah terus Trump ngomong, Putin hati-hati gitu. Dan ini kalau kamu melakukan itu kamu akan bayar mahal. Ini apa? Iya kan? Nah terus dengan Trump itu juga selain ingin mendamaikan Ukraina sama Rusia, dia kan juga sebagai negara dia lebih memprioritaskan sekarang kan negaranya sendiri nih. Betul. Sekarang kan Amerika kepentingan nasional ya. Kepentingan nasional ya. American first. Maka tadi dari mereka pengen dari perusahaan-perusahaan luar yang perusahaan Amerika yang buat pabrik-pabrik di luar itu coba buat bangun lagi di dalam gitu ya. Di dalam. Nah itu menurut saya sih cukup baik ya sebagai kacamata bernegara itu karena Amerika ini ingin membangkitkan capability manusianya untuk bisa berproduksi kembali. Tidak konsumtif. Tidak hanya sebagai market, tidak hanya sebagai market dia ini Ini menurutku sih revolusioner ya. Memang tapi bleeding, artinya bleeding di sini ya orang Amerika sudah bangsa Amerika sendiri sudah terlena gitu kan dengan kemenangan American Dream gitu American Dream dan sebagainya karena
orang-orang ini jadi karena terlena dia jadi hilang kemampuan untuk berproduksi gitu. Oke. Ngerti. Nah, sebagai pemain global yang cukup kuat, Amerika pengen ngembaliin ini lagi ke negaranya gitu. Memang bleeding, cuman ya itu proses negara itu revolusioner, dan memang kalau kita lihat dari kacamata bernegara yang baik ya harusnya begitu. Dari sisi ini ya negara. Ya kan kacamata bernegara Iya, itu betul. benar karena ya manusia itu kalau nggak bisa berproduksi itu semua apa gitu. Iya kan? Yang jelas memang kalau berproduksi kalau teori Marx kan harus ada alat produksinya kan gitu ya kan. Nah ini jadi memang Amerika ini jadi pemain global yang sedikit berbeda ya, bukan sedikit berbeda, berbeda daripada sebelumnya nih, sebelumnya kan. Nah terus perjalanan geopolitik sekarang ini kan ya jelas ada konflik antara Palestina dan Israel gitu kan, yang memang tanda tanya juga buat saya adalah kok bisa yang katanya Israel kuat dan sebagainya ya kan tiba-tiba kalah sama orang turun dari ya kan ada kata turunin Palestina terjun payung terus jadi kebobolan gitu ya kan itu kan sebenarnya aneh juga ya kan. Nah terus yang sekarang yang paling terbaru ya itu Israel Iran. Iya, menariknya di konflik Israel Iran ini kan dulu itu pernah salah satu jenderal petinggi militer di Iran Sulaimani ya. Sulaimani itu dibunuh. Waktu Trump itu. Waktu Trump 2020 kalau nggak salah. Iya, terus ada ini ya, ada statement cukup keras dari Iran begitu kan, akan melakukan pembalasan dan lain sebagainya. Tapi ini. Dan kemarin ada rudal dari Israel ke Iran yang menewaskan beberapa pejabat militer Iran. Nah, dan baru sekarang nih Iran berani melontarkan rudal mereka ke Iran. Nah, kira-kira kenapa momentumnya baru terjadi sekarang? Apakah ada yang ditunggu dulu oleh Iran atau seperti apa? Oke, memang ini pertanyaannya menarik ya. Artinya dari Iran itu waktu 2020 kan Soleimani itu kan salah satu pejabat teras atas itu kan. Iya. Dan kalau nggak salah orang kepercayaan Ayatollah juga ketika terbunuh sempat Iran naikin bendera tuh kalau nggak salah, terus orang-orang jadi takut, wah ini ada perang nih, menteri nih kan, lawan ini. Cuman ya itu jadi pertanyaan juga buat kita, kenapa kok tiba-tiba itu tidak terjadi gitu? Iya. Dan ini sepemahaman saya dari beberapa data yang waktu itu saya dapat adalah Soleimani ini itu mengganggu proses negosiasi perdamaian di Suriah, katanya begitu. Katanya begitu. Jadi kalau kita coba buat compare antara 2020 yang kejadian itu kan kalau nggak salah ditembak pakai lagi naik mobil sama drone-nya Amerika itu kan. Nah kalau yang sekarang ini sebenarnya Israel ini mau menyerang Iran karena Israel menganggap Iran ini sudah berbahaya mengenai pengayaan uranium. Isunya nuklir. Isunya nuklir. Di mana mereka melihat bahwa pengayaan uranium ini yang dilakukan oleh Iran ini berbahaya karena nanti bisa menjadi senjata. Betul. Ya kan? Nah, terus si Iran ini Israel ini melakukan operation Rising Lion kan, terus akhirnya membunuh salah satu negosiator terbaik karena ini kan masalah namanya tuh dia terbunuh dan itu juga orang kepercayaan Ayatollah, jadi dia salah satu negosiator waktu dengan Amerika terkait dengan nuklir dan juga dia itu negosiator juga kalau nggak salah itu di backup sama waktu di Cina ini jadi mediator untuk dengan Arab Saudi. Kan Iran sama Arab Saudi juga betul. Cina ya coba-coba lah ya kan jadi mediator ya kan biar mendamai jadi juru damai jadi juru damai akhirnya terjadi dengan ini. Nah
pada saat operation si Russian Lion ini dia terbunuh gitu kan. Iya. Atau jadi panjang tuh sekarang kan. Iya, sampai sekarang. Nah memang kalau kita melihat dari perjalanan nuklir Iran ini, kita juga tidak bisa melepaskan juga dari 2015 itu ada perjanjian, saya lupa namanya, Joint Comprehensive Operation Agreement kalau masalah namanya. Itu ada beberapa negara, ada Jerman, Rusia, Cina, Amerika, terus apalagi Prancis kalau nggak salah, itu duduk bareng dengan Iran untuk menandatangani suatu perjanjian di mana Iran itu boleh untuk riset untuk nuklir itu hanya sebatas untuk riset dan energi. Udah itu aja. Hanya untuk itu. Riset dan energi. Oke. Pembangunan hanya itu aja. Dan itu kalau nggak salah ya, ntar coba dicek. Yang nonton ngecek dah, komen di bawah. Berapa persen tuh? Kalau saya nggak salah 3%. 3%. Kalau saya nggak salah ya, kalau nggak salah. Terus deal 2015 tanda tangan itu, lalu di 2018 kan pergantian tuh antara Obama sama Trump kan. Obama sama Trump 2018 keluar dari perjanjian itu. Tiba-tiba keluar. Dia bilang salah satunya adalah dia bilang perjanjian ini tuh enak buat si Iran katanya. Karena ada yang namanya sunset clause. Sunset clause itu artinya dia ada ada masa berlakunya. Kalau nggak salah itu ada yang 2030, ada yang 2025. Ada kesepakatan yang 2030 ada 2025 kan, saya nggak lupa ya. Nah itu 2018 itu Trump cabut dari kesepakatan itu. Dia bilang wah ini nggak bener nih, kalau ini dia bisa, kalau masa berlakunya habis dia bisa buat lagi. Nggak bener nih pokoknya. Kita nggak gitu caranya. Kita keluar dari situ, kita kasih sanksi aja yang berat. Sanksi yang berat pokoknya. Pressure gitu kata dia. Pokoknya pressure. Jadi nah dengan Trump melakukan itu ada beberapa pengamat yang mengatakan bahwa wah kalau misalkan Amerika begitu hati-hati loh, ntar tiba-tiba dia ada celah, nggak ada yang ngawasin, dia malah jadi wah ini kesempatan kan. Jadi terus jadi naik dari ambang batas yang sudah disetujui jadi naik gitu. Terus Trump selesai, Biden juga coba buat dudukin bareng lagi buat Joint Comprehensive itu gagal. Akhirnya sekarang itu karena tidak ada lagi kesepakatan yang mengikat gitu kan. Nah ini si Israel bilang wah ini si Iran bahaya nih, udah bahaya nih kalau misalkan ini akhirnya dia lakukan itu. Gitu. Nah, tapi kenapa dia harus membunuh salah satu petinggi di sana tanpa? Nah, kalau misalkan targetnya adalah ini ya uranium ya. Ya itu dia, itu juga jadi pertanyaan kan buat kita juga. Kenapa kok orang yang negosiator ulung ini, dan masalah dia tuh ilmuwan nuklir juga kalau nggak salah. Negosiator yang menegosiasikan juga dengan Amerika juga, dengan beberapa pihak juga dia negosiasi itu malah kena gitu. Ini apa gitu ya yang dimauin gitu kan dengan Israel gitu. Nah dengan kejadian terbunuhnya ini kan ini jadi panas nih. Betul. Jadi panas dan ini dampaknya nggak main-main nih nanti ini. Ini bisa jadi perang berkepanjangan ya? Iya. Kemungkinan besar mungkin iya. Kemungkinan besar sih mungkin iya. Nah, kalau dari Mas Arya sendiri melihat gitu ya, sekarang Iran dan Israel gitu berkecamuk. Apa nih next? Maksudnya apakah ada kelompok-kelompok lain yang pada akhirnya juga atau perang-perang lain atau kelompok-kelompok lain yang sedang berseteru juga itu juga terdampak atas perang ini gitu. Dalam arti negara ya, kelompok yang saya maksud tadi negara ya. Gitu. Sebelum ini kan kalau kita kan juga tahu
sempat perbatasan Pakistan India panas tuh. Oh ya, betul. Berapa orang mati tuh. Sampai Rafael ya kalau nggak salah ditembak jatuh kan? Apa F-15 ya? F-15 kan? F-15 ya. Kalau nggak salah yang ini kan dibangga-banggain Pakistan tuh. Betul. Oh kita bisa jatuhin ini, wah gitu kan. Nah itu juga apa? Sekarang ini kan juga nggak itu kan, nggak terlalu. Ya memang kalau dibilang ya sekarang ini kita kalau bicara masalah, kalau dulu orang bisa bilang dunia geopolitik itu monopolar gitu. Betul. Ya kan? Terus kemudian ada yang bilang juga bipolar. Ya, antara barat sama timur. Cuman sekarang kalau melihat kayak begini jadi multipolar ya. Iya betul. Jadi benar-benar asimetris ya. Asimetris ya. Jadi benar-benar apa ya? Ya tadi kayak saya bilang Cina dengan GBHN-nya dia ya kan. Ini dia pengen semua jadi center of the earth gitu katanya kan. Center of the earth gitu. Terus dia mau bisa ngasih hal-hal solutif ya kan buat negara-negara yang lain gitu. Padahal itu buat mereka. Iya. Nah ini kalau menurut saya sih ya ke depan ini memang jadinya geopolitik ini jadi multipolar. Jadi kalau tadi ditanya mungkin nggak ada konflik lain yang ini bisa aja. Iya. Mas bisa aja. Betul. Cuman yang perlu kita lihat juga sekarang adalah bagaimana perseteruan Amerika dengan Cina. Nah ini juga dengan adanya konflik antara Israel dan Iran ini. Nah ini konflik ini bagaimana? Karena kalau kita lihat dengan Trump melakukan perang tarif, itu kan sebenarnya dia seperti ingin menggeser permasalahan itu ke Indo-Pasifik. Iya. Oke. Sebenarnya kan. Oke. Terus gimana tuh mas? Artinya ya persaingan antara dua negara ini nih akhirnya mau dibawa oleh Amerika nih ke satu titik gitu kan. Kita nggak tahu gitu. Bandulnya mau arah ke situ. Cuman ini kan ada Iran sama Israel gitu. Nah kalau kita lihat ya sekarang kita coba analisa kira-kira dampak dari Iran sama Israel ini apa sih yang ya paling nggak yang gampang terlihat gitu kan. Yang jelas China itu hampir 90% import crude oil itu dari Iran. Oke. Kalau saya datanya ya, saya dapat ya. Cuman kalau salah, boleh dikomen lagi. Kalau ada yang mau komen lagi. Kalau salah, ya namanya juga orang. Nah, itu kalau misalkan itu terjadi, ini kan logistik Cina dengan yang terkait dengan oil ini kan akan terganggu nih. Iya kan? Udah nggak? Ini akan terganggu. Nah, apalagi kalau nggak salah terakhir kalau ini Amerika ikut-ikutan, karena memang ini Amerika belum memberikan satu sinyal decision ya. Decision. Oke, kita bela Israel gitu. Belum ada secara belum ada yang secara jelas gitu. Cuman dia bilang terakhir kan kita tahu Ayatollah itu ada di mana. Kita tahu Ayatollah. Kita tahu. Yang kau sebut sebagai supreme leader. Kita tahu kalau dia masih hidup dia dengan teman setahu saya dia gitu kan. Pak, kalau kita mau bunuh bisa kata dia. Cuman janganlah kita negosiasi dia kan. Saya Trump. Kita duduklah ini gitu. Jadi memang belum ada apakah Amerika itu akan membantu karena satu sisi juga kalau misalkan dengan politik yang digaungkan oleh Trump American First gitu kan artinya orang-orang ini yang mendukung dia itu kan nggak mau Amerika ini ikut intervensi di situ. Betul. Iya kan? Betul. Dia nggak mau pasti karena bagaimanapun juga American First. Betul. Amerika ini udah bleeding. Iya. Di dalam internalnya juga. Parah gitu dengan situasi politik sekarang ini. Makanya memang ini kita mesti lihat lagi nih ini kira-kira arahnya mau gimana. Cuman yang saya tahu terakhir itu Amerika coba buat ngirim armada militer ke sana cuman untuk defense. Defense. Iya benar-benar. Defense aja ya. Karena statement Amerika itu kan gini jangan sampai ada
fasilitas militer mereka yang Iya. Intervensi ya. hanya itu, Iya. hanya itu. Ah. Sementara hanya itu. Itu jadi nggak ada apa kita backup apa Iran Iran. kita backup Israel, Israel nggak ada. nggak ada. Cuman yang jelas mengatakan bahwa memihak satu pihak itu Cina tadi pagi. Dia bilang dia backup Iran, Backup Iran. katanya begitu. Udah ngambil sikap ya. Dan ngambil Belum sikap. bersikap. Tapi kalau dilihat di atas kertas, kalau memang misalkan dia backup Iran, dukung Iran gitu, memang buat dia bahaya karena mungkin logistiknya tadi. Betul. Iya, Kalau dia nggak nge-backup Iran, lu bahaya di logistik. Iya, logistik. Logistiknya dia akan terputus. Nah itu bahaya juga gitu kan di era Cina yang ekspansif sekarang kayak begitu kan. Wah semua mau dia Ketersediaan energi kan mereka juga harus bisa pastikan kan sama Iran. Atau ada tambahan alasan begitu. Cina melihat ini Amerika belum join ke arena begitu kan. Dia hanya mengamankan fasilitas militer mereka saja. Nah, mungkin Cina melihat ini peluang sebelum ada kemungkinan Amerika justru ke Iran tidak ke Israel memihak, ya dia duluan gitu. bisa juga Begitu. bisa juga tapi yang jelas gini, kalau menurut saya ya Amerika ini dengan situasi global politik yang seperti ini memang nggak bisa dilihat secara linear gitu. Oh Oke. iya, betul. Gitu sih. Itu nggak bisa linear. Ini gara-gara Amerika ini, karena saya pernah ingat waktu itu Israel pernah ngomong kita harus cari kawan selain Amerika gitu. Oke. Itu Israel pernah ngomong gitu. Jadi memang kita dengan situasi, nah ini memang multipolar ini nggak bisa kita cara pikir kita linear gitu. Si Anu pasti ngebela si Anu, ngebela si Anu. Bisa jadi si Anu ngebela si Anu buat si Anu kan gitu. Ya kan? Iya benar-benar. Jadi yang dipikirkannya mana yang paling menguntungkan untuk dia saja. Untuk menguntungkan untuk dia dan bisa mencapai tujuan apa yang dia ingin tuju kan gitu. Iya betul. Jadi nggak bisa.